over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah. Mari kita sebutkan bersama-sama sekali lagi. Katakan Jesus. Yes, hallelujah. The name of the names, the King of the kings. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, sungguh indah namamu Tuhan. Nama yang begitu manis, nama yang begitu mulia, nama yang begitu kudus, dan nama yang telah membawa kami mengalami keselamatan kekal, mengalami anugerah yang berlimpah-limpah, mengalami sukacita dan damai sejahtera, mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membuka hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau mengenal setiap pribadi anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti. Bahkan mungkin pasangan kami sendiri tidak mengerti sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi Engkau, Yesus yang tinggal di dalam kami. Setiap detail kehidupan kami, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang melakukan yang terbaik. Terima kasih, kami buka hati pikiran jiwa kami menikmati firman Kristus. Saudara yang siap menikmati berkatnya hari ini, mari beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Saya sangat diberkati bersama-sama dalam penyembahan di 2 servis ini. Dan juga semakin diberkati karena lebih banyak mengenal lagi saudara. Teman-teman di sini, jemaat para pastor. Karena ada istilahnya tidak dikenal, tidak disayang. Amin. Beberapa memang saya masih ingat muka saudara karena juga pernah ke sini 2014 dan juga beberapa mungkin tahun yang lalu juga pernah bertemu. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya bersyukur ada di sini. Terima kasih Pastor Dodi dan Pastor Petrus ya yang sudah menyambut kami. Saya juga merasa senang di sini ada juga yang saya kenal baik, ada Ibu Yeni ya. Selamat berjumpa kembali. Ibu Yeni ini memiliki anak yang ada di Cirebon dan kebetulan juga berjemaat di tempat kami, Ibu Regina ya dan Pak Denny. Dan kalau sedikit aja, saya pertama kali di Cirebon yang saya kenal adalah anaknya Ibu Yeni, yaitu Ibu Regina ya, Miss Regina. Dan sampai hari ini puji Tuhan, mereka juga tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Cirebon atau di mana Tuhan tempatkan. Sama seperti saudara hari ini juga saya percaya berada di sini karena kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah baik saudara, nama saya David Freddy Walewangko ya, atau dikenal dengan, kalau Pastor Abraham mengenal saya menyebut Freddy gitu ya, tetapi saya lebih suka menggunakan nama David karena David artinya yang dikasihi Tuhan. Amin saudara, kita semua dikasihi Tuhan. Katakan saya dikasihi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Stand tall ya, saya 4 hari terakhir terus kata ini ada di dalam benak saya, dalam pikiran saya. Dan kata ini mengartikan secara sederhana adalah tetap berdiri teguh. Katakan bersama, tetap berdiri teguh. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita berdiri? Kalau cuma sekedar berdiri saja kita mungkin bisa melakukan banyak hal yang kita bisa. Tetapi ternyata kita bisa berdiri belum tentu kita mampu menghadapi tantangan dan persoalan yang luar biasa di bumi ini saudara. Tadi pagi saya sempat mengatakan bahwa ada satu hal yang iblis selalu
upayakan bagaimana kita menjadi lumpuh, menjadi tidak berdaya. Sekalipun kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengatakan kita anak Tuhan, tetapi iblis berupaya untuk mengalihkan perhatian kita. Iblis berusaha untuk mencari celah bagaimana supaya kita dikalahkan. Tapi pagi hari ini kita memiliki satu nama yang ajaib. Siapa? Yesus. Menyebut nama Yesus bukan karena saudara tahu menyebut namanya, tetapi saat saudara menyebut, saudara ingat bahwa tidak ada pribadi yang lain, tidak ada nama yang lain selain Yesus yang sudah melakukan segala-galanya dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya ingin saudara coba membayangkan murid-murid Yesus. Ada 12 murid Yesus. Tetapi dari 12 itu ada satu murid yang cukup terekspos. Banyak kisah, banyak drama di dalam firman Tuhan tentang murid ini. Kira-kira ada yang bisa menebaknya siapa? Halo? Mohon maaf saya menyebut nama Pastor Petrus gitu ya. Ya. Seorang bernama Petrus, saudara. Kita tahu semua kisahnya, wah kayaknya yang paling dramatis selain Yudas yang menyangkal Yesus, Petrus yang paling penuh drama di dalam kehidupan setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dan bahkan di ujung daripada detik-detik sebelum Yesus ditangkap, kita tahu bagaimana seorang murid yang bernama Simon ini, saudara, dia bahkan memiliki satu ungkapan-ungkapan yang begitu bombastis. Ini menandakan atau memperlihatkan bahwa dia kuat, dia teguh berdiri, dia bisa melakukan apapun. Dan dia katakan setidaknya ada 5 kali di Injil, dia mengatakan aku tidak takut, aku rela mati untuk Yesus. Betul kan? Aku siap masuk penjara. Dengan kata lain dia mau katakan dia siap membela Yesus yang luar biasa. Ini adalah gambaran daripada kehidupan mungkin kekristenan pada umumnya, berpikir bahwa dia bisa menghadapi tantangan itu seorang diri. Dan memang Petrus membuktikan itu dengan cara bagaimana dia berusaha untuk memproteksi Yesus dalam banyak hal. Tetapi pertanyaannya, apakah ini yang disebut dengan stand tall? Nanti saya akan berbicara tentang Daud, saudara. Tapi kita mau melihat, saya langsung diingatkan oleh Tuhan tentang ini. Di ujung daripada peristiwa di mana kita tahu Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus? Ya, bahkan dia tidak berani untuk menyebut atau menerima atau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Betul? Dia enggak berani. Dan memang Yesus sudah tahu itu pasti terjadi. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Mendengar itu pun Petrus masih punya anggapan atau punya keyakinan, enggak, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Bahkan aku rela mati. Nah saudara, kalau kita melihat kegigihan seperti ini, sepertinya wow hebat sekali ya. Tapi apakah seperti itu kekuatan berdiri teguh kita di dalam Tuhan? Ternyata itu sama seperti kerupuk saudara, kelihatan keras tetapi begitu mudah dipatahkan. Sebaliknya kita melihat ada seorang murid yang hampir tidak banyak berbicara, namanya Yohanes. Bahkan dia menuliskan Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes kalau saudara perhatikan ada 5 kali dia menyebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menyebut itu? Dirinya sendiri. Pertanyaannya apakah dia sedang menyombongkan diri? Nah ini yang perlu kita kaji. Sesungguhnya dia sedang mempersonifikasikan akan kasih Tuhan itu pribadi dalam hidupnya. Dia selalu berkata dia murid yang dikasihi. Pertanyaannya apakah hanya Yohanes dari 12 murid yang dikasihi oleh Yesus? Tidak. Even seorang Yudas pun dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara, sudah percaya itu? Saya percaya Tuhan gak pilih kasih terhadap murid-muridnya. Persoalan murid-muridnya memilih jalan yang tidak sesuai dengan dia itu urusan lain. Tetapi kasih Tuhan juga sama dengan saudara. Tetap dia mengasihi kita apapun keadaan kita. Nah, kita melihat seorang Yohanes, kembali ke Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Yohanes?
murid yang dikasih oleh Yesus. Murid yang dikasih 5 kali, saudara. Sedangkan Petrus juga kalau saudara selidiki walaupun dalam ungkapan berbeda, setidaknya 5 kali juga berkata, aku rela mati, aku siap masuk penjara, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Saya mau angkat ini supaya saudara melihat ada 2 profil kekristenan, bagaimana bisa tetap berdiri di tengah-tengah tantangan, persoalan, masalah yang begitu luar biasa hari-hari ini. Kadang mungkin usia saya remaja, saudara, katakanlah serangan secara media, saudara, dari zaman kita juga sudah ada, pornografi dan sebagainya, tapi itu masih sangat-sangat susah sekali gitu. Tapi sekarang di media sosial bukan hanya itu, banyak hal yang luar biasa, buruk dan jahat, dan iblis sedang masukkan di dalam kehidupan generasi kita. Saya sangat diberkati ketika melihat anak-anak dan orang tua memberkati anak-anaknya dan didoakan. Itu penting sekali. Nah, saya kembali kepada apa yang saya mau sampaikan. 2 profil ini bagaimana kita bertahan. Saudara tahu ending dari 2 orang ini di masa-masa penyalipan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, Alkitab berkata, murid-muridnya semuanya lari kabur, saudara. Hampir semuanya tidak ada yang berani menunjukkan batang hidungnya di depan orang-orang Romawi. Karena apa? Karena bagaimana Yesus ditangkap, demikian juga resikonya mereka juga bisa ditangkap. Ya kan? Karena kan, oh ini pengikutnya pasti juga ditangkap. Karena memang sudah disuruh oleh orang-orang Yahudi untuk menangkap semua Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tapi saudara lihat, ketika Yesus ditangkap dan mulai disiksa sampai ke kayu salib, Petrus nggak nongol sedikit pun, yang begitu gagah, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Tapi gagal. Seorang Yohanes yang nggak banyak ngomong, nggak banyak drama, saudara. Tetapi saudara perhatikan, di kayu salib di Bukit Golgota, siapa satu-satunya murid yang tetap berdiri bersama Ibu Yesus Maria dan seorang lagi bernama Maria Magdalena? Siapa? Yohanes. Dia tetap berdiri, tegar berdiri. Apa sih rahasianya seorang Yohanes tetap tegar berdiri seperti itu? Disinilah saya belajar. Kalau saya mau pakai bahasa sekarang, bahasa dunia maya, dunia Gen Z, netizen, whatever apapun namanya. Seorang Petrus, dia menggambarkan kekristenan yang berupaya dari dirinya sendiri. Yang selalu berupaya untuk melakukan yang namanya upload. Sudah tahu upload? Jadi mengunggah sesuatu. Dan dia pikir inilah kekuatannya. Dia yang tidak salah kita mengasihi Tuhan. Gak ada yang salah dengan mengasihi Tuhan. Tetapi ketika Anda mengasihi Tuhan dari ketidakmampuanmu, dari ketidak ada apa-apa dalam hidupmu, maka ujungnya Anda pasti gagal. Saya mau katakan, kita tidak bisa memberi sesuatu kalau kita tidak pernah menerima sesuatu. Hal yang sederhana, saya bersyukur saya juga seorang gembala, saya bersyukur ketika jemaat membawa persembahan ke gereja. Amin. Tetapi enggak mungkin jemaat membawa persembahan kalau dia tidak menerima dulu. Berkat itu dari Tuhan, ya kan? Semuanya dari Tuhan. Nah, seorang Petrus dia lebih fokus melakukan, mau memberikan apa yang ada padanya, bahkan dia tidak punya. Apa yang dia tidak punya? Kasih dari Tuhan. Dia hanya mendapatkannya. Ada tetapi sangat terbatas. Sebaliknya seorang Yohanes, dia melakukan yang namanya download. Download, katakan download. Katakan download. Dia sedang mengalami, menerima kasih Tuhan lebih banyak. Lebih banyak, lebih banyak. Karena dengan dia menerima kasih Tuhan lebih banyak, ternyata itu modal yang kuat untuk dia tetap berdiri. Bahkan ketika diintimidasi, diancam, ditakut-takuti oleh orang Romawi. Dan memang pada kenyataannya dia bisa ditangkap. Tapi dia tetap berdiri bersama dengan Yesus di Bukit Kalvari. Amin, saudara. Saudara bisa melihat dua profil di sini. Bagaimana seorang Petrus yang menggambarkan kehidupan agamawi. Kehidupan yang
Sesungguhnya hanya penampilannya saja, performanya saja, tapi dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak memiliki satu intimasi dengan Tuhan. Dia cuma melihat ya Tuhan itu memang ya dia percaya Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan, itu hal yang baik, tetapi dia lupa bahwa hal yang pertama adalah dia perlu diisi dulu oleh kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mendengarkan juga renungan singkat dari Pastor Semi sebagai presiden dari IFGF yang juga baru terpilih, saya juga ucapkan selamat. Saudara, bicara tentang Stentol ini. Stentol ini berbicara tentang dua tokoh di sana, ada Saul dan ada Daud. Saul menggambarkan seperti Petrus. Saul lebih fokus kepada dirinya sendiri. Ketika dia dijadikan raja, dia terpilih jadi raja, saudara. Dan ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupannya, di 1 Samuel pasal 13, saya tidak ada waktu banyak untuk membaca ayat demi ayat. Di situ dia berkata, ketika Samuel datang dan dia sudah melanggar perintah Tuhan, dia melakukan persembahan korban yang harusnya itu bukan bagiannya. Dia berkata, ketika Samuel berkata, "Hey Saul, apa yang kamu lakukan? What are you doing, bro? Itu bukan tugasmu." Tetapi Saul menjawab, "Aku lakukan ini karena aku takut orang-orang meninggalkan aku. Aku takut mereka meninggalkan aku." Dia merasa reputasinya ini terancam. Dia merasa bahwa inilah kekuatannya sebagai raja. Dia pikir dia harus pertahankan kekuatannya ini sebagai raja. Karena kalau enggak dia akan dikatakan orang-orang Israel mulai teriak, mulai marah. Dan akhirnya dia mengambil inisiatif. Karena dia melihat dirinya sendiri. Dia enggak percaya dan dia enggak taat apa yang Tuhan katakan. Itu bukan tugasnya dia. Jadi dari satu hal ini kita bisa melihat bagaimana Saul lebih fokus pada dirinya sendiri. Dan ketika Saul fokus pada dirinya sendiri, kita tahu sejak saat itu Roh Tuhan sudah tidak bekerja lagi dalam kehidupan Saul. Sehingga ketika Saul berada dalam satu medan perang, yaitu dia harus menghadapi orang Filistin. Dan di sana ada seorang bernama Goliat. Semua tahu ya, ada bayangan tentang Goliat, orangnya tinggi besar dan sangat seperti monster, sangat menakutkan. Tetapi arti dari Goliat adalah yang terbuang dan terbongkar. Apa maknanya buat saudara hari ini? Sesungguhnya musuh Anda sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Musuh kita sudah dikalahkan. Hari ini kita ada, kalau zaman Daud waktu itu Yesus belum hadir, belum diwujud nyatakan. Tetapi hari ini kalau Anda membaca perjanjian lama, Anda harus melihat bagaimana peran Yesus ada di sana. Kata Goliat itu sendiri memiliki arti yang terbuang dan yang terbongkar. Hari ini kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Amin. Seharusnya bahwa si Goliat ini sudah dikalahkan. Cuma itu yang saya katakan bahwa iblis memiliki tipu daya. Dia masih berusaha untuk berdusta, untuk menipu kita. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa mengalahkan dia. Tapi apa yang dapat mengalahkan dia? Orang yang dapat mengalahkan adalah kita belajar dari seorang Daud dan seorang Yohanes. Yaitu memiliki persediaan, memiliki kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup mereka. Mereka mendownload kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ketika menghadapi apapun, mereka tidak mudah goyah. Paulus pernah berkata, tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Why? Yang paling besar adalah kasih. Because is love adalah Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4:18, Allah adalah kasih. Kita melihat Allah mungkin hari ini kita melihat, wah luar biasa dia begitu banyak hal. Tetapi dari semuanya itu semuanya adalah kasih. Saya sering katakan Allah kita bukan memiliki kasih. Kalau saya memiliki uang berapa juta, berapa ratus ribu di dompet saya bisa berubah setiap waktu.
Artinya bisa bertambah, iya, tapi juga bisa berkurang. Tetapi ketika Allah disebut God is love, dia adalah kasih, tidak pernah berkurang. Amin saudara. Dia konstan, katakan dia konstan. Dia tetap tidak bisa dikurangi oleh apapun kasihnya itu. Dan untuk itulah seorang Daud melihat bahwa ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, apa yang dikatakan oleh Goliat? Goliat mengatakan ini, kita lihat saudara beberapa ayat, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8. Ini intimidasi yang bisa datang dalam hidup saudara. Goliat berkata demikian, ini perkataan Goliat, ini kabar buruk bagi orang Israel. Dia katakan demikian, ia berdiri berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah apa? Hamba Saul. Ya, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ini intimidasi iblis bisa datang dalam kehidupanmu setiap pagi. Dia berkata, kamu itu cuma hamba Saul. Kenapa dikatakan cuma hamba Saul? Kita lihat bahwa Saul ini sudah gagal di mata Tuhan. Tetapi orang Israel masih melihat dia. Orang Israel masih mengharapkan dia yang bisa memberikan solusi di tengah perang itu. Mereka lupa bahwa yang bisa memberikan kemenangan bukan Saul, tetapi Tuhan. Tapi Saul masih sibuk dengan self-centernya. Dia masih sibuk untuk fokus kepada dirinya sendiri. Karena apa? Salah satu bukti seorang yang fokus pada dirinya sendiri adalah dia dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kok bisa sih Pak? Maksudnya gimana? Kalau Anda takut, berarti Anda lebih percaya perasaanmu, pikiranmu, dan perasaanmu. Itu takut. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kita lebih fokus concern dari apa yang kita khawatirkan. Kita lebih fokus pada diri kita sendiri. Dan Saul melakukan itu. Dia tidak berani untuk berperang. Dia cuma bisa berbaris. Oleh karena itu Goliat datang dan berkata, hamba Saul. Apakah kita ini hanya sekedar hamba dalam arti Saul ini berbicara tentang apa yang mungkin kita pikir baik, bagus, hebat, harta, kekayaan dan semuanya itu baik semuanya. Tetapi belum tentu itu bisa menolong kehidupan kita saudara. Kita lebih fokus dari apa yang kita punya. Kita lebih fokus dari apa yang kita banggakan, kita merasa hebat, hasil pekerjaan kita. Dan endingnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hamba Saul ini, perkataan Goliat ini sedang mendiskreditkan, sedang mengintimidasi dan sedang menghilangkan identitas dari orang Israel. Orang Israel tidak pernah disebut hamba Saul, tapi orang Israel harusnya disebut umat pilihan. Umat pilihan siapa? Allah. Beda kan? Berarti ini hanya didominasi oleh Saul, makanya mereka tidak berani. Sedangkan Saul dalam keadaan ketakutan. Dan yang kedua yang dikatakan oleh Goliat, yaitu ayat 9 dan 10. Goliat berkata bahwa kalau kita berperang, kalau aku kalah, aku siap menjadi hambamu. Tapi kalau aku menang, kamu menjadi hambaku. Kira-kira itu ayatnya saudara. Berbicara seperti itu. Pertanyaannya, sejak kapan iblis mau ngalah? Iblis nggak pernah mau ngalah. Sejak kapan iblis mau mengatakan seperti ini? Misalnya, saudara ditawari sesuatu, oh ini baik, ini nggak akan merugikan, ini nggak akan membuat kamu hancur. Tapi sebenarnya kita sudah tahu, Roh Kudus sudah bicara, ini nggak benar nih cara kerja seperti ini. Dan akhirnya kita menerima. Saudara tahu bahwa semua jeratan iblis ujungnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada istilah no free lunch. Tidak ada makan gratis dari iblis. Saudara mungkin pernah melihat ya, kalau di Pulau Jawa saya nggak tahu di sini. Ada tempat pesugihan, mencari harta kekayaan. Oh dapat harta sih, tetapi di balik semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Dan itu adalah kebinasaan. Dengan kata lain, iblis hanya berdusta dan berkata, kalau aku kalah, aku menjadi hambamu. Sejak kapan dia mau menjadi hamba?
dari manusia. Dia nggak mau. Walaupun faktanya kalau kita tahu bahwa kita sudah diberi kemenangan, dia memang adalah hamba kita dengan iman. Amin, saudara. Dia di bawah telapak kaki kita. Itu harusnya yang kita tahu karena Yesus sudah lakukan itu di kayu salib untuk kita. Keadaan ini membuat Saul tidak berkutik. Ayat 11. Kalau tadi saya katakan tentang iblis ya, saudara ingat Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan itu kerjaan iblis. Sudah pasti. Yesus tidak demikian. Kita kembali ke ayat 11. Dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Gemetar dalam bahasa yang lain. Lagi baris berbaris sebenarnya ketakutan. Kenapa takut? Saya ulang lagi. Kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Kita lebih percaya pikiran kita, perasaan kita, dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita lebih percaya itu. Tapi kapan kita tidak menjadi takut? Kalau kita percaya bahwa ada kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya mau katakan bukan berarti saudara tidak mengalami masalah. Ketika katakanlah di perjalanan, saudara sedang menaiki sebuah kendaraan umum dan jalannya sangat ugal-ugalan, pasti saudara takut, sudah pasti. Tetapi di tengah itu saudara percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Percaya ada perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Atau rasa takut itu wajar memang dialami oleh semua orang ketika Anda mendengar sesuatu. Kemarin 2-3 hari kita mendengar ada tsunami di Rusia dan bisa berdampak ke perairan Sulawesi dan sebagainya. Mungkin secara manusia ada perasaan, aduh ini gimana. Tetapi bagi anak Tuhan itu boleh datang sesaat tetapi cuma kayak burung terbang saja di atas kepala kita. Tetapi kita tidak izinkan dia bertengger di kepala ini. Dengan cara apa? Kita percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi kita. Amin. Jangan biarkan dia terlalu lama di sini. Anda boleh takut untuk sesaat tetapi jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupanmu. Bagaimana supaya tidak ada ketakutan yang menguasai hidup kita? Mari kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Dengan cepat saudara. Yang Daud lakukan ayat 32. Yang Daud lakukan dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Katakan kiri kanan, jangan tawar hati. Apa sih tawar hati itu saudara? Tawar hati itu adalah perasaan-perasaan yang kelihatannya awalnya ya simpel-simpel saja. Tapi waktu Anda dan saya mengentertain tawar hati itu, mengikuti alur tawar hati itu, mengikuti perasaanmu, lama-lama Anda benar-benar menjadi kecut. Menjadi takut. Amsal 24 ayat 10 ya dikatakan jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan maka kecillah kekuatanmu. Dan ingat, ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut dalam hidupmu. Maksud saya adalah Tuhan memberikan satu roh kekuatan, roh keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan daripada apa yang mungkin kita lihat di sekitar kita. Maaf tidak ada di dalam ayat yang saya taruh, tetapi saya teringat 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Tetapi roh kekuatan ya yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Ingat ini saudara, Tuhan memberikan di dalam ketidaktakutan kita ada 3 hal. Pertama, ada power, ada kekuatan. Katakan ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk percaya. Yang kedua, dikatakan ada kasih. Tuhan memberikan kasih. Ketika Anda mengalami kasih seperti Yohanes, memang masalah tidak pergi begitu saja, tetapi ada satu ketenangan di dalamnya. Katakan amin. Ada satu kepercayaan bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara tahu setia Tuhan kayak apa? 1 Korintus 1 ayat 9. Mohon maaf sekali lagi saya tidak masukkan ayatnya. Dikatakan Allah yang memanggil kamu. Semua saudara sudah dipanggil, amin? Katakan saya sudah dipanggil Tuhan. Menjadi apa? Anaknya yang sangat dikasihi.
Allah yang memanggil kamu, inisiatif Tuhan. Jangan pikir kita diselamatkan karena kita baik, hebat. Tapi Yesus yang turun ke dunia berinisiatif datang untuk memanggil saudara dan saya. Dan ketika dia datang, 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya adalah Allah yang setia. Haleluya. Allah yang apa? Setia. Bahasa Inggris The Message Bible, saya sangat diberkati dengan ayat ini berkata, kata Allah setia menggunakan kalimat, He will never give up on you. Kalau tadi kita nyanyikan, He will never fail. Amin. Itu Tuhan, pasti gak pernah gagal. Tapi mari kita lihat, ketika dia memanggil kita bersama dengannya, dikatakan He will never give up on you. Dia gak pernah menyerah terhadap seorang David, seorang siapapun nama saudara. Ketika ada saat di mana kita mungkin dalam keadaan yang begitu sulit, atau bahkan di dalam pengiringan kita manusia biasa bisa, maaf bicara, bisa gagal, ya kan? Halo? Bisa salah berpikir, ya kan? Bisa salah berucap dan sebagainya. Tetapi ketika Anda tahu Anda dalam persekutuan dengan anaknya, dikatakan kesetiaannya mengatakan dia tidak pernah menyerah. Dia nggak pernah menyerah terhadap saudara. He will never give up on you. Kenapa? Karena itulah yang dialami oleh Daud. Dia berkata jangan tawar hati. Yang kedua dia katakan kalau Tuhan yang melepaskan aku, ayat 37, dari cakar singa, cakar beruang atau serigala, maka Allah yang sama juga yang akan melepaskan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup ini tidak selalu lurus. Banyak lika-likunya, banyak masalah. Tapi mari kita melihat bahwa kebaikan Tuhan, kadang kita berpikir, oh cuma masa lalu aja Tuhan menyertai saya. Sesungguhnya kebaikan Tuhan itu, kalau Anda percaya kepadanya, kebaikannya selalu baru, selalu baru, selalu baru setiap hari. Katakan amin. Dengan caranya yang ajaib, dia datang menolong saudara. Pak Daud berkata, dia juga bukan Saul, bukan dirinya, tapi dia percaya ketika dia bisa mengalahkan serigala, beruang dan singa. Dia tidak berkata, tuh saya dulu hebat bisa kalahkan singa. Dia enggak mengatakan itu. Tapi dia berkata, Tuhan yang sudah menyelamatkannya. Tuhan yang sudah melakukannya. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan musuh. Dan ayat 45. Tetapi kata Daud, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mau mengatakan demikian. Ketika kita menghadapi Goliat dalam hidup kita. Jangan Anda yang berperang di depan. Jangan Anda merasa seperti Petrus yang bisa menahan semuanya itu. Kita nggak bisa. Tetapi ini adalah Tuhan yang ada di depan saudara. Bukan berarti kita nggak mau maju. Karena memang kita nothing, kita bukan siapa-siapa. Amin saudara? Amin? Memang kita nggak lihat Yesus yang hadir secara wujud saat ini di sini. Tetapi saat saudara percaya seperti Daud berkata, Tuhan yang melepaskan. Tuhan juga yang melakukan untuk kita hari ini. Jangan pernah takut. Katakan jangan pernah takut. Karena peperangan itu bukan peperangan Daud. Tetapi peperangan itu Tuhan sendiri. Setiap kali Anda dihina, setiap kali Anda diejek, ditolak, disakiti, dia tidak sedang menyakiti. Orang itu tidak sedang menyakiti tubuhmu dan perasaanmu. Tetapi orang itu sedang berhadapan dengan seorang anak yang sangat dikasih oleh Tuhan, yaitu saudara. Kenapa saya berani katakan sangat dikasih oleh Tuhan? Karena dia mati untuk saudara secara pribadi. Kadang kita berpikir ya berapa miliar orang di dunia ini. Emang Tuhan bisa maintain, Tuhan bisa entertain satu persatu. Pikiran kita terbatas saudara. Satu gembala, 1000 jemaat pasti nggak bisa untuk mengetahui, menanyakan dan mendoakan. Tapi kita punya Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus. Dia kenal siapa kita. Amin. Bahkan kita masih dalam rahim ibu kita, dia sudah tahu siapa kita. Dan waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya ruang khusus. Kalau di sini ada ruang konseling,
Tuhan pun punya ruang konseling pribadi untuk Anda. Ada ayatnya. Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, biarlah kamu masuk dalam kamar dan tutup pintu. Karena hanya engkau dan Bapamu yang tahu. Kadang kita berpikir, suami saya gak peduli lagi dengan saya. Istri saya sudah gak peduli, anak saya orang tua dan sebagainya. Tapi ada satu pribadi yang tetap menyediakan sebuah ruangan private room untuk saudara, untuk saya. Amin. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia mengasihi kita saudara. Dia mati untuk kita. Dan Daud mengalami ini. Dia tahu peperangan itu bukan dia. Sehingga dia mengatakan dengan iman. Yang terakhir, Daud berkata, aku percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan. Di dalam ayat yang ke-46 dan 47, hari ini juga. Goliat belum rebah, belum jatuh, belum dipenggal. Tapi dia sudah berkata, today, hari ini juga Tuhan. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Siapa yang mengalahkan peperanganmu? Katakan siapa? Tuhan. Siapa yang menyelesaikan persoalanmu? Tuhan. Oh, tapi apakah saya diam-diam? Bukan, Anda tidak diam-diam, tapi Tuhan yang beri kemampuan untuk Anda tetap bisa menghadapinya. Karena sesungguhnya ada Tuhan di dalam saudara. Dan Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu. Mari baca kalimat terakhir dari kata supaya. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sesungguhnya setiap pergumulan kita, persoalan kita, endingnya supaya orang lihat ada Tuhan dalam hidupmu. Bukan untuk memperlihatkan saya hebat, saya kuat, no. Tetapi ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudara. Tapi masalahnya Anda percaya enggak bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu? Itu masalahnya. Orang Kristen boleh hebat melayani di mimbar ini apapun itu. Tapi kalau engkau sudah kehilangan percaya, engkau tidak mengalami apa-apa. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan mau kita tetap berdiri. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Ini momen yang selalu tepat untuk kita. Ini bukan yang terakhir. Tetapi selalu tepat pada waktunya. Ketika Anda mendengar firman. Dan dia hadir. Dan saat ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Saya percaya kasih dan kuasanya mengalir. Mari download lebih banyak dari Tuhan. Anda tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh. Pelayanan, menghadapi masalah. Kalau Anda dan saya tidak mengalami kasih dari Tuhan itu. Mari belajar seperti Yohanes berkata, aku murid yang dikasihi. Saudara boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sangat dikasihi oleh Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu sesungguhnya di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Katakan bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Mari sebut namanya. Haleluya, Yahweh. Dia penyembuhmu, amin. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai,
sekali lagi kemuliaan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, haleluya, yes Lord. Kemuliaan-Mu, Dia ada dalam hidup saudara. Dia hadir bersama saudara sini. Kau lakukan hal yang besar. Amin. Roh-Mu yang membangkitkan. Mari kita sebut namanya dengan iman. Dia adalah Yahweh Rafa, penyembuh. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai. Dia yang memelihara, yang memberikan yang terbaik. Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim. Dia penyembuhmu, Dia Allah yang hidup. Dia yang memelihara, yang memberikan kehidupan. Dia yang mengadakan, yang menyediakan. Dia Tuhan yang hidup. Kau hadir di sini. Yahweh Rafa. Mari pandang hanya kepada Tuhan dan download kasih-Nya sebanyak mungkin. Haleluya. Adonai, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Dia ada di dalam hidup saudara. Dia tidak sekedar ada di ruangan ini, tetapi Dia tinggal di dalam saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, bahkan pikiran perasaanmu sendiri. Tapi mari kita melihat kasih-Nya yang berlimpah. Anda sedang memegang sebuah roti. Inilah tanda, inilah bukti bahwa Dia sangat mengasihi saudara. Tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Tubuhnya yang dihancurkan karena Dia sangat mengasihi. Dia peduli dengan saudara. Dia mau mati, Dia berkorban. Dan Dia mau melakukan hal-hal besar. Di sana Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Roti ini, Yesus berkata, barang siapa makan daging ini, yaitu tubuhnya, ini adalah benar-benar makanan. Yang minum darahnya itu adalah benar-benar minuman. Yang memberkati kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, pekerjaanmu, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Tubuh Yesus lebih dari cukup untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Baik secara fisik, finansial, emosi, jiwa Anda diberkati. Karena itu mari kita angkat roti ini. Roti ini bukan sekedar roti, tapi waktu Anda mengingat Dia, maka sesuatu terjadi. Sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku, tubuhku, bukan tubuh orang lain, yang diserahkan bagi kamu. Buat saudara Dia berikan. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya, menjadi peringatan akan aku. Apa yang saudara alami? Berkat, kekuatan, kesehatan. Kita terima dalam nama Yesus. Makanlah saudara.
Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan, yang sudah menjadi satu dengan tubuh kami. Karena kami adalah rumah-Mu. Mari angkat cawan. Haleluya. Kalau kami boleh berdiri siang hari ini, bukan karena kuat hebat kami. Kalau kami boleh dilayakan, diperkenankan dan menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, menghapus semua pelanggaran kami, membuat kami kudus karena pengorbanan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Dan sesudah Ia memakannya, Ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Biarlah kamu selalu mengingatnya, menjadi peringatan akan aku. Itulah darah Yesus. Mari kita terima dan bersyukur dengan iman dalam nama Yesus. Minumlah saudara. Yes, haleluya. Sesuatu terjadi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan. Oh, terima kasih. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai hidup kami. Karena kami melihat tangan Tuhan sendiri yang sudah mengalahkan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu di gereja ini. Tetap berdiri teguh, stand tall in Christ. Berdiri teguh di dalam Kristus. Haleluya. Kami terima, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kami juga akan memberkati gereja ini. Karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu dengan sukacita kami mau beri. Karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan saudara. Tuhan berkati.